Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 46. Semuanya sudah selesai, semua berkatmu. Kalau kamu punya waktu nanti, aku akan mentraktirmu makan, kata Tang Xiu. Long Shuya menjawab dengan senyum lembut. Kamu adalah teman sepupuku, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan kepadaku. Namun, karena aku sedang senggang akhir-akhir ini, aku akan menerima tawaran itu. Tang Xiu merenung sejenak, lalu berkata, baiklah, bagaimana kalau besok? Aku akan meneleponmu saat itu. Long Shuya mengangkat telepon dan berkata, baiklah, aku akan menunggu teleponmu. Tang Xiu menyimpan nomor ponselnya. Setelah mendapatkan taksi di depan pintu masuk sekolah mengemudi, ia bergegas ke restoran keluarganya, karena ia memperkirakan ibunya juga seharusnya sudah tiba di sana. Seperti yang sudah diduganya, ia melihat ibunya dan beberapa pelayan sedang menata meja dan kursi saat ia tiba. Ia merasa sangat senang saat melihat mereka mengobrol dan tertawa. Mama. Tang Xiu memanggil. Su Lingyun berbalik dan terkejut saat melihatnya. Xiu Er. Kamu akhirnya kembali. Bagaimana? Apakah perjalananmu menyenangkan? Tang Xiu berkata. Wah, bagus sekali. Bu, biarkan Ban Shou yang mengurus restoran hari ini. Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat hari ini. Kemana kau akan membawaku? Su Lingyun bertanya dengan ekspresi bingung. Tang Xiu berkata sambil tersenyum tipis. Baiklah, bukankah kamu bingung mengapa aku menjadi sangat misterius akhir-akhir ini? Aku akan menceritakan semuanya kepadamu hari ini. Su Lingyun ragu sejenak lalu mengangguk dan berkata. Kalau begitu, ayo pergi. Di Southgate Town. Saat Tang Xiu dan Su Lingyun turun dari taksi, dia melihat ke arah pintu masuk depan kota gerbang selatan dan berkata dengan ekspresi agak malu-malu. Xiu Er, mengapa kau membawaku ke sini? Aku tahu tempat ini. Ini kota gerbang selatan. Dan dari iklannya, aku tahu tempat ini adalah kompleks villa paling mewah, tempat yang hanya bisa ditinggali oleh orang-orang berkuasa dan kaya. Lihat saja penjaga keamanan di pintu masuk, mereka seperti polisi yang berjaga di sana. Ayo kita pergi sebelum mereka menyingkirkan kita. Tang Xiu hanya tersenyum sambil menarik Su Lingyun menuju pintu masuk. Kedua penjaga keamanan itu memberi hormat kepada Tang Xiu. Dua penjaga keamanan lainnya di dalam pos juga berdiri saat melihatnya. Su Lingyun menatap mereka dengan heran, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiu Er, melihat penampilan mereka, mereka sepertinya mengenalmu? Kamu pernah ke sini sebelumnya? Tentu saja, Bu. Aku sudah tinggal di sini cukup lama. Ayolah. Aku tahu Ibu sangat terkejut. Tunggu sampai kita tiba di rumah. Aku akan menceritakan semuanya. Punya rumah di sini? Su Lingyun sangat takut saat mendengar jawaban Tang Xiu. Jika mereka membeli rumah di sini, berapa biayanya? Sepanjang jalan. Patroli keamanan terus-menerus memberi hormat kepada Tang Xiu dan Su Lingyun, bahkan karyawan kompleks manajemen properti juga memberi hormat kepada Tang Xiu dengan hormat. Su Lingyun, yang belum pernah melihat pemandangan seperti itu, terkejut seolah-olah sedang kesurupan. Baru setelah dia dan Tang Xiu tiba di depan pintu masuk villa, dia baru tersadar, seolah-olah baru bangun dari mimpi. Melihat villa megah dan indah yang berdiri megah di lokasi yang strategis, Su Lingyun tanpa sadar meraih lengan Tang Xiu dan berbisik. Xiu Er, kamu tidak akan bercanda dengan ibu, kan? Bahkan ketika pamanmu masih kaya, dia tidak mampu membeli villa sebesar itu. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Bu, ayo masuk ke dalam, nanti ibu akan tahu dan mengerti semuanya. Tang Xiu membawanya melewati pintu villa dan langsung menuju aula. Dia melihat Mu Qingping siap keluar saat dia memanggilnya dan berkata, kakakmu, ini ibuku, ini pertama kalinya dia datang ke sini. Ibu, dia kakakmu, pengurus rumah tangga kami. Dan putrinya adalah muridku. Pembantu rumah tangga. Murid magang? Su Lingyun tercengang. Dia telah bekerja sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak pernah mampu membayar pembantu rumah tangga. Dan, apa maksud murid magang ini? Mu Qingping menatap Su Lingyun sebentar lalu berkata sambil tersenyum. Halo. Aku melihat fotomu di kamar tidur Tang Xiu. Ngomong-ngomong, kamu bisa memanggilku Little Pink.
Karena usia mereka, Mu Qingping tidak tahu bagaimana memanggil Su Lingyun. Lagi pula, Su Lingyun jauh lebih muda darinya, setidaknya 10 tahun. Putrinya adalah murid Tang Xiu. Jadi, jika dia memanggilnya kakak, dia kehilangan pangkatnya satu generasi. Dan jika dia memanggilnya bibi, itu jelas tidak pantas. Su Lingyun menatap Mu Qingping dengan tatapan kosong sebelum menoleh ke Tang Xiu. Setelah beberapa lama, barulah ia dapat berbicara. Xiu, ibu masih belum bisa mengerti semuanya. Ceritakan semuanya padaku. Apa sebenarnya maksud dari semua ini? Tang Xiu mengajaknya berkeliling villa sebelum membawanya kembali ke ruang tamu. Setelah duduk, dia berkata, Bu, akhir-akhir ini, aku tidak hanya menghabiskan waktuku untuk belajar. Aku juga melakukan beberapa bisnis. Pertama-tama, ibu tidak perlu marah dan khawatir. Ujian masuk perguruan tinggi sudah berakhir, dan aku jamin ini tidak akan mengganggu pelajaranku. Kau sedang berbisnis? Bisnis apa? Xiu, kau tidak boleh melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Su Lingyun tercengang. Tang Xiu tersenyum kecut dan berkata, Bu, menurutmu aku ini orang seperti apa? Aku punya banyak bisnis, misalnya, kosmetik dan produk perawatan kesehatan. Sebagai modal investasi, aku juga menggambar desain arsitektur untuk orang lain. Aku tahu selama ini aku menyembunyikan kebenaran darimu dan kamu takut, khawatir dengan studiku. Aku jamin, begitu hasil ujian masuk perguruan tinggi diumumkan, aku yakin aku akan memenuhi syarat untuk mendaftar di universitas ternama. Su Lingyun bingung. Kamu juga menggambar desain arsitektur? Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang ini? Itu hobi sepulang sekolah, Bu. Sama seperti aku juga tahu tentang pengobatan Tiongkok, kata Tang Xiu. Su Lingyun terdiam. Ia masih tidak dapat memahami apa yang telah dilakukan putranya, karena pengalamannya tidak cukup untuk menanggungnya. Setelah beberapa lama, ia menatap Tang Xiu dan bertanya. Nak, dengan bisnismu ini, kau mampu membeli villa di kota Gerbang Selatan. Berapa banyak uang yang kau miliki sekarang? Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, aku tidak membeli villa ini. Aku membantu temanku memecahkan masalah besar, jadi dia memberiku villa ini. Mengenai jumlah uang yang aku miliki saat ini, aku tidak tahu pasti. Namun, aku memperkirakan setidaknya aku memiliki beberapa ratus juta yuan. Berapa harganya? Su Lingyun melompat dari sofa sambil berteriak dengan kaget dan tak percaya. Setidaknya beberapa ratus juta. Jawab Tang Xiu. Su Lingyun menelan ludah. Ia benar-benar terkejut mendengar angka yang sangat besar itu. Meskipun restorannya sangat bagus dan memiliki pendapatan harian hampir 10.000 yuan, namun, dibandingkan dengan beberapa ratus juta, itu seperti membandingkan siang dan malam. Tang Xiu melanjutkan sambil tersenyum. Bu, kita tidak perlu lagi khawatir tentang uang. Aku sudah dewasa. Aku tidak hanya bisa menyelesaikan sekolahku dengan hasil yang sangat baik, aku bahkan bisa mendirikan perusahaan. Jika ibu tidak ingin mengelola restoran lagi, ibu bisa menjualnya. Namun, tidak apa-apa jika ibu ingin terus mengelolanya. Singkatnya, ibu bisa hidup sesuai keinginan ibu. Aku hanya berharap ibu bisa hidup dengan baik, makmur, dan bahagia di masa depan. Su Lingyun tampak linglung saat menatap Tang Xiu. Ia tiba-tiba menyadari bahwa putranya benar-benar telah tumbuh dewasa dan tidak lagi membutuhkan perlindungannya. Ia kini benar-benar memiliki kemampuan untuk mendukung dan mengurus dirinya sendiri. Wu, Hicks. Duduk di sofa ruang tamu, Su Lingyun memegangi lengannya, menangis. Ia teringat suaminya, mengenang kehidupan pahit yang telah mereka lalui selama bertahun-tahun, keluhan-keluhan. Mama. Tepat saat Tang Xiu hendak berbicara, Mu Qingping menghentikannya. Mu Qingping kemudian duduk di samping Su Lingyun. Ia memeluk Su Lingyun sambil berkata dengan suara pelan. Aku, kurang lebih, memahami situasi di keluargamu. Aku juga tahu bahwa kau dan aku sama. Kita adalah ibu yang membesarkan anak-anak kita sendirian. Aku tahu kesedihan dan kesepian yang hanya dirasakan oleh ibu-ibu seperti kami. Aku juga mengerti mengapa kau menangis. Sebagai seorang ibu, kau sangat senang melihat anakmu memiliki kehidupan yang baik. Namun di hadapan anak kita seharusnya tersenyum, kita seharusnya tidak menangis. Lagi pula, ini adalah acara besar, kita seharusnya merayakannya.
Tidakkah kau berpikir begitu? Bab 187, Pabrik Anggur yang Ditutup. Su Lingyun mendongak dengan mata sayu dan berkaca-kaca saat mengangguk berulang kali. Kasih sayang seorang ibu bagaikan gunung. Ibu mana yang tidak berharap anak-anaknya memiliki kehidupan yang sukses saat mereka dewasa? Setiap orang dari mereka pasti mengharapkan prestasi anak-anak mereka di masa depan. Dan hari ini, meskipun usianya masih muda, putranya bahkan telah meninggalkan karir yang tidak dapat dicapai oleh orang kebanyakan seumur hidup, membuatnya merasa sangat bahagia dan manis di dalam hatinya. Kamu benar. Su Lingyun menyeka air matanya. Dia menatap Tang Xiu dan berkata, Xiu, ibu sangat bangga padamu. Tang Xiu menatap penuh rasa terima kasih ke arah Mu Qingping sebelum dia menjawab sambil tersenyum. Bu, aku juga sangat bangga padamu. Sepanjang pagi dihabiskan bersama Tang Xiu yang menemani Su Lingyun, menceritakan padanya mengapa dia menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, dia masih menyembunyikan masalah kepulangannya dari dunia abadi serta identitasnya sebagai kultivator abadi. Dia tidak berani mengungkapkan total aset yang dimilikinya, apalagi tentang hal-hal yang bersifat abadi. Ia juga tidak pernah memperkirakan berapa kekayaan yang dimilikinya sebelumnya. Dan sekarang, seperti yang ia ingat, bahkan nilai pulau terpencil di Samudra Pasifik itu sekitar 2-3 miliar yuan. Sesaat sebelum tengah hari, Tang Xiu makan siang bersama Su Lingyun. Melihat Su Lingyun memanjakan Guin, dia tersenyum dan berkata, Bu, apakah ibu sudah memutuskan untuk tinggal bersamaku? Jika ibu tidak ingin menjual rumah lama kita, tidak apa-apa. Kita akan tetap mengurus rumah itu nanti. Selain itu, jika ibu tidak ingin mengikuti ujian SIM, aku akan membantu ibu mencarikan sopir sehingga ibu bisa mengirim seseorang untuk menjemput ibu ke kantor setiap hari. Su Lingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku sudah terbiasa tinggal di sana. Aku pasti tidak akan bisa terbiasa tinggal di sini. Nak, aku tidak akan pindah untuk saat ini. Hanya setelah kamu mendaftar di universitas, aku akan mempertimbangkan untuk pindah. Nanti, jika kamu masih ingin tinggal di sini, kamu bisa. Tetapi jika kamu mau, kamu juga bisa tinggal di sana. Hanya saja restorannya jauh lebih dekat dari sana, jadi aku tidak perlu mengikuti ujian SIM atau mencari pengemudi. Ini. Tang Xiu tidak ingin menentang keinginan ibunya, tetapi dia juga cukup enggan untuk membiarkan ibunya tinggal di rumah mereka sebelumnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia kemudian berkata perlahan, Tidak apa-apa. Aku akan menyiapkan kamar untukmu di sini. Jadi kamu bisa datang dan tinggal di sini kapan saja kamu mau. Sore harinya, dia mengantar Su Lingyun kembali ke restoran. Ketika dia melihat wajah Su Lingyun yang tersenyum sebelum pergi, dia tampak beberapa tahun lebih muda, membuat hatinya sangat puas. Tang Xiu tiba di hotel tempat Scarblade Qiang menginap dan kebetulan melihat Kang Xia juga tiba. Aku baru saja meneleponmu sekitar 10 menit yang lalu, bagaimana kamu bisa datang secepat ini? Tang Xiu bertanya sambil tersenyum. Kang Xia menjawab, Saya kebetulan sedang mengerjakan sesuatu di sekitar sini saat Anda menelepon. Ngomong-ngomong, bos, atas dasar apa Anda memilih manajer yang Anda temukan untuk kilang anggur ini? Tang Xiu sendiri telah mendengar langsung dari Scarblade Qiang. Setelah menceritakan semuanya dari awal, dia akhirnya berkata, Dia bisa mengubah jalan hidupnya dan memulai lembaran baru dalam hidupnya. Dia pria sejati. Jadi, ketika aku tahu bahwa dia juga ahli dalam pembuatan anggur, aku memberinya kesempatan. Jika dia mampu memanfaatkan kesempatan ini, tentu saja, tidak akan menjadi masalah untuk mengalami kemajuan pesat dalam hidupnya. Jika dia tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini sepenuhnya dan kinerjanya buruk, kamu, sebagai atasan langsungnya, berhak untuk memecatnya secara langsung. Kang Xia berkata sambil tersenyum. Karena Anda memberi saya hak dan keistimewaan, saya sangat lega. Ah, benar. Saya telah memeriksa beberapa informasi pagi ini tentang beberapa kilang anggur di Star City. Saya pikir salah satunya cukup bagus, tetapi saya belum punya waktu untuk melakukan penyelidikan menyeluruh serta mengunjungi lokasi. Namun kilang anggur ini akan segera ditutup, jadi jika kita dapat membeli sahamnya, itu akan sangat membantu kita. Kamu dan Scarblade Qiang urus masalah ini.
Aku punya banyak hal penting yang harus diurus dalam beberapa hari ke depan, jadi aku tidak bisa repot-repot mengurus kilang anggur dan mengelola bisnis. Kalau kamu kekurangan uang, telepon aku, dan aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Kang Xia tersenyum lembut dan berkata, saya tidak akan membutuhkan dana untuk sementara waktu. Namun, Anda benar-benar memiliki kemampuan, bos. Saya dapat melihat bahwa Anda bahkan tidak membutuhkan saya untuk menjalankan perusahaan karena Anda dapat memikirkan cara untuk melakukannya saat kita kekurangan uang. Anda bahkan dapat memperolehnya dalam jumlah yang cukup banyak. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku butuh uang yang sangat banyak. Jangankan 1 miliar, puluhan miliar yuan saja tidak akan cukup bagiku. Singkatnya, aku harus menghasilkan uang sebanyak mungkin karena itu akan sangat memengaruhi latihan kultivasiku. Ah, jadi kamu memikirkan segala cara yang mungkin untuk menghasilkan uang hanya untuk kultivasimu nanti? Kang Xia tercengang. Tang Xiu mengangguk dan berkata, ya, kecepatan kultivasiku akan lebih cepat ketika aku memiliki cukup sumber daya. Aku sekarang sangat membutuhkan sumber daya kultivasi. Untungnya, tingkat kultivasiku belum tinggi untuk saat ini, aku hampir tidak bisa mengumpulkannya. Namun setelah alam kultivasiku mencapai tingkat yang lebih tinggi, sumber daya yang aku butuhkan akan meningkat. Jadi, tanpa dukungan finansial yang besar, akan sulit untuk mempercepat kultivasiku. Baiklah kalau begitu, aku akan bekerja keras. Kang Xia mengangguk dan berkata, aku percaya padamu. Tang Xiu berkata sambil tersenyum percaya diri. Dengan ekspresi bingung, Kang Xia bertanya, mengapa kamu begitu percaya padaku? Tang Xiu menjawab sambil tersenyum. Tentu saja. Kamu membantuku menghasilkan uang. Untuk itu, aku bahkan memberimu saham dan juga mendesakmu untuk mulai berkultivasi. Jadi, tentu saja kamu juga membutuhkan banyak sumber daya. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu harus memiliki sumber daya kultivasi yang besar, yang pada gilirannya, kita juga harus menghasilkan uang lebih cepat. Kang Xia tidak dapat menahan perasaan bingung apakah dia harus terhibur atau menangis saat dia berkata. Jadi kamu mengajariku teknik kultivasi, hanya untuk tujuan itu? Ai, kamu benar-benar membawaku ke kapal bajak laut. Tang Xiu menggodanya. Tapi tetap saja, kamu punya kesempatan untuk turun. Kang Xia menggelengkan kepalanya dengan tegas dan menjawab. Tidak, turun dari kapal tidak akan mencegahku dari kematian. Aku ingin menjadi makhluk surgawi seperti dalam dongeng. Tang Xiu memanggil Scarblade Qiang di aula lobi, memberitahu bahwa dia menunggunya di sana. Tak lama kemudian, Scarblade Qiang bergegas turun dari lantai atas. Namun, saat melihat Kang Xia, dia kembali tercengang melihat kecantikannya. Dia seperti orang yang sedang mengalami masa sulit saat menatapnya dengan bodoh. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tersadar dengan ekspresi malu dan canggung. Dia Kang Xia, manajer umum perusahaan saya. Dia akan menjadi atasan langsung Anda. Ingatlah bahwa kata-katanya akan menjadi kata-kata saya. Dan dia akan mendelegasikan setiap tugas atas nama saya. Jika kinerja Anda tidak cukup baik atau dia tidak puas dengan pekerjaan Anda, dia berhak memecat Anda. Semua orang menyukai wanita cantik, bahkan para pahlawan pun akan kesulitan untuk melewatinya. Scarblade Qiang terpesona oleh kecantikan Kang Xia, tetapi Tang Xiu tidak peduli tentang hal itu. Dia hanya memberitahunya tentang identitas Kang Xia dengan nada peringatan dalam kata-katanya. Wajah Scarblade Qiang berubah serius saat dia berkata dengan serius. Jangan khawatir, bos. Karena Anda memberi kesempatan dan membawa saya ke sini dari tempat yang jauh, saya jamin saya tidak akan membuat Anda kehilangan muka. Tang Xiu mengangguk dan berkata, Kang Xia, kita akan pergi ke kilang anggur yang kau ceritakan padaku. Jika memang benar-benar bagus dan kita bisa membelinya dengan harga murah, maka kita akan mendirikan kilang anggur di sana. Mengenai resepnya, aku akan langsung memberitahu Scarblade Qiang. Aku akan membeli mesin untuk produksi anggur setelah lokasinya ditentukan. Kang Xia bertanya. Bos, apakah Anda sudah mempertimbangkan aspek penjualan untuk anggur yang akan kita produksi? Kami akan mengambil rute yang sama dengan kosmetik dan produk perawatan kesehatan kami. Membuka toko rantai eksklusif di setiap kota dan mengambil jalur kelas atas. Mengenai harga per botol, harus ditetapkan di atas 5 digit. Kang Xia berseru.
Bukankah harganya terlalu tinggi? Tang Xiu menjawab dengan yakin. Tidak akan. Kau akan tahu nanti. Saat ini, Kang Xia tidak mengendarai Lamborghini-nya, melainkan Mercedes-Benz, sementara Scar Blade Qiang berperan sebagai pengemudi, yang membuat wanita itu tersenyum kecut di dalam perkebunan anggur Tangki Lumpur. Dulunya merupakan kilang anggur tua di Star City, dan merupakan perusahaan milik negara. Karena pengelolaannya yang buruk, kilang anggur tersebut dijual ke sektor swasta oleh pemerintah. Kilang anggur tersebut terletak di distrik Old River Street. Kecuali pusat daur ulang di sekitarnya, daerah sekitarnya sendiri merupakan lahan pertanian, sedangkan jalan menuju tempat ini seharusnya menuju ke kilang anggur tersebut. Setelah Mercedes-Benz parkir di depan kilang anggur, mereka turun dari mobil dan berjalan menuju pintu. Terkunci. Setelah melihat kunci besi besar yang berkarat, dia menatap Kang Xia dengan ekspresi bingung. Alis Kang Xia juga berkerut dalam saat dia berkata dengan ekspresi bingung. Saya menemukan tentang kilang anggur ini dari internet dan belum menyelidiki situs ini sebelumnya. Jadi saya tidak tahu banyak tentang situasinya. Haruskah kita mencari seseorang untuk menanyakannya? Tepat saat dia mengatakan itu, seorang lelaki tua berdada besar mengenakan celana panjang dan singlet, sedang berjalan-jalan sambil membawa pipa besar. Kang Xia dengan cepat berjalan ke arahnya dan bertanya. Paman, apakah Anda tahu mengapa pabrik anggur Tangki Lumpur ini terkunci? Orang tua itu berhenti berjalan. Dia melirik ke arah trio Kang Xia beberapa kali sebelum menjawab dengan ketus. Apalagi alasannya? Bos yang menyebalkan itu mengantongi upah pekerja dan bahkan membuat anggur yang buruk. Jadi, bisnis itu ditutup begitu saja. Orang tua ini dulunya adalah seorang penjaga di sini, dan dia masih berutang upah kepadaku hampir setengah tahun. Karena kilang anggur ini sudah tutup, lalu siapa pemiliknya sekarang? Kang Xia bertanya dengan ekspresi bingung. Orang tua itu mengumpat. Bajingan itu kabur. Dia terlilit hutang sampai-sampai sebelum dia kabur, ada yang membunuh. Pemerintah sudah mengambil alih kilang anggur itu, tapi hanya Tuhan yang tahu kapan ada yang akan membeli kilang anggur ini. Kang Xia terkejut. Pemerintah telah mengambil alih kembali kilang anggur itu? Apakah karena pemilik sebelumnya berutang kepada pemerintah? Orang tua itu berkata. Pemilik kilang anggur terakhir itu awalnya memang menghindari pajak. Setelah dia bangkrut, barulah pemerintah mengetahuinya, jadi pihak berwenang menyitanya. Ah, benar, apa urusanmu di sini? Kang Xia berkata. Kami sedang menyelidiki situasi kilang anggur ini karena kami berencana untuk berinvestasi dalam bisnis minuman keras. Jadi, kami sedang mempertimbangkan kilang anggur Tangki Lumpur ini. Namun, kami tidak menyangka semuanya akan hilang saat kami datang ke sini. Omong-omong, terima kasih sudah memberitahu kami, Paman. Orang tua itu melambaikan tangannya dan mengambil pipa besarnya. Kang Xia kemudian menatap Tang Xiu dan bertanya. Baiklah, apa yang harus kita lakukan sekarang, Bos? Haruskah kita bernegosiasi dengan pemerintah? Tang Xiu mengangguk dan berkata. Ya, bernegosiasilah dengan pemerintah dan cobalah untuk membeli kilang anggur ini dengan harga di bawah harga pasar. Jika jaringan pribadimu tidak cukup, hubungi Long Zhengyu. Dia adalah bos lokal di sini. Akan sia-sia jika aku tidak dapat menggunakan sumber daya ini. Kang Xia menutup mulutnya sambil tertawa dan menjawab. Hahaha. Tak kusangka Long Zhengyu punya teman seperti itu. Sungguh sial dia. Tapi apa yang kau katakan masuk akal. Aku akan meneleponnya sekarang dan mencoba membeli kilang anggur ini dengan harga termurah. Namun, kilang anggur ini sudah sangat tua, dan meskipun sangat besar, bangunannya sudah cukup bobrok. Aku khawatir kita harus merenovasi dan bahkan membangunnya kembali jika kita akan menggunakannya. Tang Xiu berkata. Kalau begitu, lanjutkan pembangunan kembali situs itu. Gunakan semua yang masih bisa digunakan dan tangani sisanya yang tidak bisa diambil kembali. Setelah semuanya selesai, kita akan pikirkan masalah penjualan anggur nanti. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 188, Firasat Krisis. Tak lama kemudian, Tang Xiu tidak lagi repot-repot mengurusi masalah kilang anggur. Namun, ia telah membeli sejumlah bahan untuk membuat anggur di gudang. Metode pembuatan anggurnya sangat istimewa karena ia menggunakan banyak herba dan buah selain biji-bijian.
Namun, masalah utama dalam pembuatan anggur adalah waktu. Butuh waktu setidaknya beberapa hari hanya untuk memfermentasi biji-bijian, membuat buah menjadi selai, dan merebus herba sebelum anggur yang benar-benar enak dapat diseduh. Namun, setelah semuanya terbeli, dia baru sadar kalau dia tidak punya uang lagi. Hari pertama dia mendapatkan 2,5 miliar, dia membayar utang 2 miliar kepada Chen Xizhong dan memberikan 300 juta yuan kepada Kang Xia. Sedangkan 200 juta sisanya diberikan kepada Cui untuk membayar ramuan obat yang dibelinya. Saya harus memikirkan cara untuk mengumpulkan uang. Pekerjaan awal untuk membuat anggur telah selesai. Tang Xiu berdiri di gudang, berpikir dengan ekspresi tak berdaya. Akhir-akhir ini, dia harus mengurus banyak hal, tetapi setiap hal membutuhkan uang. Dia berpikir untuk menjual latihan kultivasi, tetapi dia juga telah mengeluarkan hampir semua uang yang dimiliki Xiao Mingzhen dan Mia Wentang. Bahkan jika dia ingin menjualnya, dia tidak dapat menemukan pembeli yang cocok. Kultivator lain yang dia kenal adalah Dao Master Zi, tetapi dia adalah seorang Taois yang tidak punya uang, bahkan jika dia mengorbankan segalanya, Tang Xiu tidak tahu berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan. Pinjam uang? Pikiran itu muncul dalam benak Tang Xiu, tetapi dia langsung membuangnya. Ketuk, ketuk. Pintu gudang diketuk saat Guin masuk dengan ekspresi penuh harap. Dia menatap Tang Xiu dan berkata, "Guru, ingin butuh tutorial dan buku catatan kerja, jadi aku harus keluar untuk membelinya. Tapi ibu masih mengikuti kelas kursusnya dan tidak punya waktu untuk menemaniku. Bisakah kau pergi bersamaku ke toko alat tulis?" Tang Xiu berkata sambil tersenyum. "Baiklah, kami akan pergi sekarang." Dia tidak punya uang sekarang, tetapi cukup untuk membeli buku pelajaran dan buku pekerjaan rumah. Selain itu, pelajaran Guin penting, sementara dia juga menunggu proses fermentasi selesai. Untuk sementara, dia tidak bisa melanjutkan proses pembuatan anggur, jadi dia tidak bisa melakukan apapun untuk saat ini. Tang Xiu meninggalkan kota gerbang selatan bersama Gui. Tepat saat dia keluar dari pintu masuk kompleks villa, indera tajamnya merasakan perasaan yang mengancam. Perasaan itu membuatnya sedikit gelisah. Seolah-olah ada sepasang mata yang terkunci rapat dan menatapnya dari sudut yang gelap. Apakah saya menyinggung seseorang baru-baru ini? Tang Xiu mengerutkan kening. Dia melirik ke sekeliling dengan santai beberapa kali dan menarik Guin lebih dekat padanya. Tidak peduli bahaya apapun yang akan datang, dia tidak akan pernah membiarkan Guin terluka bahkan jika dia sendiri akan terluka. Beberapa menit kemudian, ketika Tang Xiu dan Guin tiba di jalan komersial terdekat, perasaan itu menghilang tanpa jejak. Namun, dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Setelah menemani Guin membeli buku bimbingan belajar dan pekerjaan rumah, dia segera mengantarnya pulang. Setengah jam kemudian, Tang Xiu diam-diam meninggalkan villa. Dia tidak keluar dari pintu masuk utama, tetapi dari pintu belakang dan langsung menuju lereng bukit kecil. Dia melewati kompleks itu dalam lingkaran dan keluar diam-diam dari hutan. Dengan matanya yang tajam, dia terus mengamati sekelilingnya. Tang Xiu mengganti pakaiannya dan dengan cepat muncul lagi di dekat pintu masuk depan kota gerbang selatan. Namun, dia dengan cepat bersembunyi di balik pohon dan diam-diam mencari musuh yang tidak dikenal. Di dalam sebuah gedung, 1 kilometer jauhnya dari Tang Xiu. 2 orang pria berdiri di depan jendela dan memegang teropong militer, mengamati gedung-gedung di gerbang selatan. Salah satunya adalah Wang Ning, dan ada 4 pria lain yang sedang minum dan mengobrol di belakang mereka. Wang Ning meletakkan teropongnya sambil menatap pria yang sedang bersandar itu, berkata, "Kepala Wolf, kami sudah menyelidiki identitas pihak lain. Dia bukan orang jahat. Dan meskipun dia masih muda, dia memiliki bisnis yang besar dan juga kemampuan yang sangat hebat. Apakah masih perlu untuk terus mengawasinya? Lagi pula, dia hanya memberi kami waktu 3 hari. Wolfhead berkata, "Kami memang menyelidikinya. Namun, informasinya tidak akurat. Jangan tertipu oleh penampilannya, dia sangat canggih dan tidak biasa." Ketika dia membawa gadis kecil itu keluar dari pintu depan kota Southgate sebelumnya, dia sudah merasakan ada beberapa orang yang mengawasinya. Aku tidak yakin apakah dia merasakan kehadiran kami atau merasakan kehadiran kelompok lain. Wang Ning terkejut. Ada orang lain yang mengawasinya?
Kepala serigala menunjuk ke arah barat laut dan menjawab dengan ringan. Apakah kamu melihat kios kecil di jalan yang menjual liangpi? Aku membeli mie dari kios itu pagi ini. Penjualnya terlihat sangat biasa, tetapi aku yakin dia orang yang kejam. Selain itu, menurut pengamatanku, hanya ada 3 orang yang membeli dari sana kemarin meskipun kios itu buka sepanjang hari. 2 dari mereka dengan santai mengambil sebagian tetapi mereka bahkan tidak membayarnya. Sedangkan yang satunya, itu adalah seorang wanita paruh baya dengan anaknya, tetapi dia tidak membeli apapun. Pikiran Wang Ning bekerja dan dengan cepat bertanya. Maksudmu, mereka menyamar dan akan melakukan sesuatu terhadap Tang Xiu? Wolfhead mengangguk dan berkata. Jika deduksiku benar, seharusnya begitu. Aku ingin menonton pertunjukan ini. Aku tidak tahu apakah dia akan mati atau para pembunuh itu akan mengalami nasib buruk. Kita tidak akan membantunya, tanya Wang Ning. Kepala serigala menjawab sambil mencibir. Jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah kecil ini, apa kualifikasinya untuk menjadi atasan kita? Wang Ning berkata. Jadi, jika dia benar-benar dapat mengusir musuh-musuh ini, apakah kita benar-benar akan mengikuti dan bekerja untuknya? Para pembunuh ini mengintai di dalam dan dari kegelapan. Mereka sangat berbahaya. Jika kita, saudara-saudara bertemu dengan mereka, kita juga akan mati jika tidak cukup berhati-hati. Jika dia dapat memecahkan masalah ini, itu menjelaskan bahwa dia sangat kuat. Jadi, mungkin bagi kita untuk bekerja untuknya. Namun, saya masih belum dapat memahami mengapa dan untuk apa dia ingin kita bekerja dengannya. Wang Ning mengangguk dan tidak berbicara lagi. Dia juga mengantisipasi dan menantikan tindakan dan penampilan Tang Xiu selanjutnya. Wolfhead mengangkat teropongnya lagi. Ketika dia melihat keluar, ke arah pintu masuk depan kota gerbang selatan, alisnya langsung terangkat dan berkata dengan suara rendah dan ekspresi aneh. Lihat dan perhatikan pohon besar di sisi kiri, sekitar 65 meter dari pintu masuk depan kompleks. Aku tidak pernah menyangka dia akan menyelinap keluar dari kompleks villa dengan diam-diam dan mengamati musuh secara diam-diam. Ya, dia juga seharusnya menyadari bahwa ada yang salah dengan kios liangpi. Wang Ning cepat-cepat mengangkat teropongnya dan dapat melihat dengan jelas Tang Xiu bergerak dari pohon ke samping dan langsung menuju ke arah kios liangpi. Bodoh! Dia sudah sejauh ini, dan jika pihak lain menyerangnya secara langsung, dia akan mati bahkan jika dia punya 10 nyawa. Setelah Wang Ning melihat situasinya, dia langsung berbicara dengan suara rendah. Kepala serigala berkata, teruslah mengamati. Dekat pintu masuk depan Southgate Town. Tang Xiu datang ke kios yang menjual mie liangpi. Saat matanya yang tajam menatap pemilik setengah baya itu, dia berkata dengan ringan. Berikan aku 2 liangpi, dan bungkuslah. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Dia melirik cepat ke sudut terjauh sambil mengangkat tangan kirinya untuk menggaruk bagian belakang kepalanya. Kemudian, dia perlahan-lahan membuat mie liangpi. Tang Xiu sendiri telah melepaskan persepsinya untuk menyelimuti radius 200 meter. Dia hanya melihat gerakan pria paruh baya itu, tetapi dalam radius persepsinya, seorang pria dan wanita yang menyamar sebagai pasangan dengan cepat muncul dalam lingkup pengawasannya. Pembunuh? 3 orang? Mata Tang Xiu menyipit. Dia sudah siap untuk bertindak. Tidak peduli siapapun yang ingin membunuhnya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bos, saya tidak akan membeli liangpi. Setelah berkata demikian, Tang Xiu berbalik untuk pergi. Pemilik setengah baya itu mengerutkan kening saat kilatan berbahaya langsung terpancar dari matanya. Dalam sepersekian detik berikutnya, tangannya meraih pistol di pinggangnya dan mengarahkan moncongnya ke Tang Xiu. Saat jari menarik pelatuk. Ledakan. Suara tembakan terdengar. Namun, wajah pemilik setengah baya itu langsung berubah drastis, karena tembakannya yang seharusnya mengenai sasaran, malah tidak mengenai sasaran, bahkan pandangannya pun kabur dan kehilangan jejak Tang Xiu. Mendesis. Bersamaan dengan suara mendesing itu, pemilik setengah baya itu hanya bisa merasakan embusan napas dingin di lehernya, karena lehernya sudah terjepit. Tang Xiu berdiri di belakangnya sambil berbisik di dekat telinganya. Jangan bertindak gegabah atau aku akan langsung mematahkan lehermu. Katakan padaku, siapa yang menginginkan aku mati?
Tubuh pemilik setengah baya itu menjadi kaku. Ia ingin berbalik tetapi mendapati bahwa ia tidak dapat menggerakkan lehernya, yang membuatnya panik. Bibirnya bergetar beberapa kali saat ia menjawab dengan nada ketus. Entahlah. Aku hanya pembunuh bayaran. Selama aku dikontrak, aku menerima informasi tentang target, menghabisi mereka, dan mengambil uangnya. Aku percaya padamu. Jangan bergerak. Aku tahu bahwa pasangan di sana juga seharusnya menjadi rekanmu, ya? Mereka juga bersenjata, jadi itu berarti beberapa orang benar-benar menganggapku serius, sampai-sampai mereka mengirim 3 pembunuh untuk membunuhku. Katakan padaku, berapa yang mereka bayar untuk kepalaku? Tang Xiu berkata sambil mencibir. 5 juta. Kami masing-masing dibayar 5 juta. Totalnya 15 juta. Pemilik setengah baya itu menjawab dengan panik. Harusnya ada perantara antara kamu dan majikanmu, bukan? Karena kalian bertiga mendapat 15 juta, aku bisa tahu bahwa kepalaku jauh lebih berharga. Berikan aku kontak perantaramu. Tang Xiu mengangguk dan berkata. 13.814. Pemilik yang sudah setengah baya itu tiba-tiba menyebut sebuah nomor telepon seluler. Tang Xiu dengan santai mematahkan leher pemilik setengah baya itu sambil menggunakan tangannya untuk menopang bahunya sambil memperhatikan pria dan wanita yang semakin mendekat tanpa berkedip. Pada saat itu, pria dan wanita itu tampaknya menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mereka langsung berhenti 20 meter dari kios tersebut. Kewaspadaan yang baik. Tang Xiu tersenyum dingin. Dia mengambil pistol pemilik setengah baya itu dan menembakkan beberapa peluru ke arah pria dan wanita itu, yang masih berjarak 20 meter, tanpa ragu-ragu. Dia belum pernah menggunakan pistol sebelumnya, tetapi karena indera spiritualnya telah mengunci mereka, jarinya menarik pelatuk saat peluru langsung mengenai mereka. Darah menyembur keluar bagaikan bunga persik yang sedang mekar, sementara bunga-bunga merah cerah bermekaran dari dahi pria dan wanita itu. 2 tembakan dan 2 tewas. Tang Xiu tidak meninggalkan pistolnya dan langsung memasukkannya ke dalam saku jaketnya. Dia menggunakan lengan bajunya untuk menutupi wajahnya dan dengan cepat menghilang ke sebuah kios terdekat secepat kilat. Ah! Pembunuhan! Suara jeritan terdengar di sekitar. Seorang wanita muda cantik yang sedang menenteng tas mendengar suara tembakan dan kemudian melihat seorang pria dan wanita tenggelam dalam genangan darah, menyebabkan dia panik. Sesaat setelah dia berteriak, dia segera berlari. Keempat petugas keamanan di pintu masuk depan kota gerbang selatan buru-buru berlari keluar begitu mendengar suara tembakan dan berlari ke arah kios Liang Pi. Bab 189, Ancaman. Di dalam gedung yang berjarak 1000 meter, Wolfhead dan Wang Ming dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di kios Liang Pi melalui teropong mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu akan membunuh dengan sangat tegas. Dia bahkan berani menembak dan membunuh di masyarakat saat ini yang diatur oleh hukum. Dia baik dan sangat pintar. Kemegahan terpancar dari mata kepala serigala, menatap punggung Tang Xiu saat dia menghilang. Hah? Kenapa kau berkata begitu? Wang Ming bertanya dengan alis berkerut. Wolfhead berkata dengan acuh tak acuh. Dia mematahkan leher pemilik kios itu, mengambil pistolnya, menembak dan membunuh 2 pembunuh bayaran lainnya. Namun, dia tidak membuang pistolnya, tetapi membawanya. Selain itu, apakah kamu melihat jejak kakinya? Dia berlari dengan ujung jari kakinya, yang berarti dia sangat sadar bahwa begitu polisi tiba di tempat kejadian, mereka akan melakukan penyelidikan. Dan langkah investigasi yang paling mendasar adalah memindai jejak kaki di tanah. Selain itu, fakta bahwa dia terlihat keluar dari pintu depan Southgate Town sebelumnya akan ditemukan dalam penyelidikan polisi. Dan jika jejak kakinya dibandingkan dengan yang ada di tempat kejadian, maka dia akan terbongkar. Wang Ming mengangguk dan berseru kagum sambil berkata, "Sial, ternyata dia tidak mendaftar di ketentaraan, sungguh membuang-buang bakat." Wolfhead menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, dia tidak cocok menjadi prajurit." "Mengapa begitu?" Wang Ming bertanya dengan heran. Kepala serigala menjawab, "Dia terlalu kejam, dan tidak akan berhenti melakukan apapun. Karena itu, dia tidak cocok untuk disiplin militer. Begitu dia bergabung dengan tentara dan menjadi prajurit seperti kita, dia akan membuat masalah besar."
Wang Ming mengangguk dan terus bertanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bekerja sama dengan polisi untuk menangkapnya. Wolfhead menatap Wang Ming dalam-dalam dan menjawab dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Mengapa kita harus melakukannya? Kita bukan lagi alat pemerintah. Seragam kita sudah dilucuti, tidak perlu melibatkan diri dalam hal ini. Jangan lupa bahwa kita telah menyingkirkan orang-orang yang membuntuti kita, yang bahkan membuat kita memasuki Star City secara diam-diam. Apakah kamu ingin mengungkap keberadaan kita lagi? Untuk sesaat, Wang Ming terdiam saat dia menjawab dengan ekspresi getir. Aku tahu. Jika kita muncul, kita pasti akan menjadi target pengawasan negara. Kepala serigala berkata sambil mencibir. Kita lihat saja langkah Tang Xiu selanjutnya. Jika dia bisa melewati rintangan ini dengan sempurna dan tidak ada masalah lagi yang mengikutinya, maka itu membuktikan bahwa dia punya modal dan kemampuan, dan layak untuk kita ikuti. Jika dia mendapat masalah dan tidak bisa memenuhi harapanku, maka kita semua akan pulang. Mengerti? Wang Ming mengangguk tanpa suara. Wolfhead juga terdiam sejenak. Kemudian, dia berbalik sambil meletakkan teropongnya di atas meja. Dengan nada yang dalam, dia berkata, lanjutkan pengawasan di sini, aku akan keluar dulu. Kepala serigala, Anda akan menyelidikinya secara pribadi, bukan? Orang ini kejam dan tidak kenal ampun, jika terjadi kesalahan dan dia bertindak melawan Anda. Wang Ming berkata dengan cepat. Jika dia salah paham dan aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membela diri, kurasa dia tidak akan membutuhkan sampah seperti kita sejak awal. Baiklah, tunggu di sini sampai aku kembali. Kepala serigala menjawab dengan acuh tak acuh. Pohon-pohon mungkin mendambakan kedamaian, tetapi angin tidak akan pernah berhenti, seperti halnya dunia akan berubah entah kita menginginkannya atau tidak. Tang Xiu sendiri juga tidak dapat dengan jelas mengetahui orang-orang yang membencinya sampai ke tulang, yang bahkan mengirim 3 pembunuh bayaran yang kuat untuk membunuhnya. Namun, dia bukan orang yang mudah menyerah. Dia selalu hidup dengan keyakinan bahwa jika seseorang tidak mengganggunya, maka dia juga akan melakukan hal yang sama terhadap mereka. Setelah meninggalkan kios Liangpi, dia tidak kembali ke kota gerbang selatan, tetapi berputar-putar ke tempat lain dan bersembunyi. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor yang diberikan pemilik kios Liangpi kepadanya. Tut, tut. Panggilan tersambung tetapi pihak lain tidak berbicara. Setelah 10 detik hening, barulah Tang Xiu berbicara perlahan. Namaku Tang Xiu, aku akan membayarmu 10 kali lipat jika kau memberiku jawaban yang aku inginkan. Mereka, apakah mereka sudah mati? Sebuah suara rendah dan dalam akhirnya keluar dari telepon. Ya. Semuanya. Kata Tang Xiu. Pria di telepon itu terdiam lagi. Kali ini, dia terdiam selama setengah menit sebelum berkata pelan. Transfer 200 juta yuan ke rekeningku. Aku tidak ingin mendapat masalah lagi, jadi aku ingin kamu menyelesaikan ini dengan benar. Nomor rekeningnya adalah... Tang Xiu menyipitkan matanya, lalu menghubungi nomor Kang Xia. Dia baru saja memberinya 300 juta, dan uang itu belum digunakan. Kemudian, dia langsung berkata, transfer 200 juta ke rekening ini segera, dan cepat. Kang Xia tersenyum kecut dan berkata, hah? Untuk apa Anda menginginkannya, bos? Kami hanya punya sedikit uang dan itu sudah sangat sulit, dan Anda. Tang Xiu menyela dengan nada yang dalam. Jangan bicara lagi dan jangan bertanya, langsung saja kirim uangnya. Dipahami. Kang Xia segera menuruti dan mengirimkan 200 juta yuan ke rekening bank sesuai perintah Tang Xiu. Pada sore hari, kantor manajemen properti baru saja mengirim kiriman kilat ke villa. Tang Xiu, yang sedang menunggu kabar, segera mengambil kiriman itu dan membacanya. Isinya menyebabkan niat membunuh yang kuat muncul di dalam hatinya. Sang Dekin. Tang Xiu teringat dengan penampilan wanita ini. Saat dia menendang plakat sekolah bela diri kebangkitan naga dan mengambil 100 juta yuan. Keesokan harinya, Zhang Dekin juga mengirim video, mengatakan bahwa dia tidak ada di kota itu jadi dia benar-benar tidak bisa menemuinya. Dia dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepadanya dan berjanji tidak akan berselisih dengannya lagi. Itu hanya dendam kecil. Tang Xiu tidak menanggapinya dengan serius dan tidak menaruhnya di hati.
Karena pihak lain telah meminta maaf, dia juga tidak ingin melangkah lebih jauh untuk membersihkan saudara-saudaranya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Sang Dekin ini tiba-tiba akan membalas dendam atas dendam kecil. Tidak disangka bahwa dia bahkan menghabiskan 20 juta untuk menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Malam itu, Tang Xiu diam-diam pergi ke kediaman Long Zhengyu. Malam sudah larut, tetapi karena seluruh bangunan masih terang benderang, dia yakin bahwa Long Zhengyu belum tidur. Saat dia melepaskan persepsinya, dia bingung apakah dia harus terhibur atau menangis saat melihat bahwa Long Zhengyu sedang bekerja di tempat tidur dengan lebih dari satu lawan saat ini. Sial, orang ini. Tang Xiu bersembunyi di bawah naungan pohon di halaman villa. Setelah tidak bergerak selama 10 menit, dia melihat bahwa pertarungan Long Zhengyu telah selesai, baru kemudian dia mengambil batu dan melemparkannya dengan kuat ke arah jendela kamar tidur di lantai 2. Kaca. Kaca jendela kamar tidur di lantai 2 pecah. Di atas ranjang empuk, Long Zhengyu baru saja berdiri dengan ekspresi puas dan hendak mandi. Ketika tiba-tiba ia melihat kaca jendela kamarnya pecah, raut wajahnya berubah drastis dan cepat-cepat menanggalkan pijamannya dan memakainya. Ia berlari ke jendela dan melihat keluar sambil berteriak. Siapa itu? Tang Xiu keluar dari tempat teduh sambil menghadapinya dan melambaikan tangan, lalu segera mundur. Setelah melihat Tang Xiu dengan jelas, raut wajah Long Zhengyu tampak kosong sesaat. Dalam mimpinya yang terliar, dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang akan memecahkan jendela vilanya ternyata adalah Tang Xiu, karena dia tidak pernah memberitahunya alamat ini. Namun, dia tetap keluar dengan cepat. Sambil menatap Tang Xiu di bawah rindang pohon, dia berkata sambil tersenyum masam. Saudara Tang, apakah aku pernah melakukan sesuatu yang menyinggungmu? Sekarang sudah sangat larut. Kamu tidak tidur, tetapi kamu datang ke rumahku hanya untuk memecahkan jendelaku, ada apa denganmu? Tang Xiu berkata. Ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu. Long Zhengyu memutar matanya dan membentak. Daripada memecahkan jendela rumahku, kenapa kau tidak meneleponku langsung? Untuk apa? Sial. Untung saja kau baru saja memecahkannya. Kalau beberapa menit lebih awal, aku bisa jadi impoten karena ketakutan. Tang Xiu menjawab sambil tertawa kecil. Baiklah, aku masih punya obat untuk mengobati impotensi. Long Zhengyu bingung apakah dia harus marah atau tertawa saat berkata. Baiklah, sudahlah. Jangan menyombongkan diri. Cepat katakan padaku, apa yang membuatmu ingin aku bantu? Kilatan warna-warni melintas di mata Tang Xiu saat dia bertanya. Ini tentang keluarga Long Wu dan keluarga Zhang di kota bintang ini. Apakah kamu punya perselisihan atau dendam dengan mereka? Keluarga Zhang. Untuk sesaat, Long Zhengyu menatap kosong. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Kami tidak punya dendam, dan dapat dikatakan bahwa kami hanya saingan meskipun ada beberapa gesekan kecil di antara kami secara rahasia. Tang Xiu terdiam beberapa saat sebelum bertanya. Apa yang akan dilakukan keluarga Zhang jika Zhang Dekin dan Zhang Yongjin meninggal? Long Zhengyu membeku, lalu bertanya dengan ekspresi ngeri. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tang Xiu menjawab dengan ekspresi dingin dan muram. Saudara-saudara itu harus mati. Jadi, jawab aku. Dengan ekspresi tidak percaya, Long Zhengyu menatap Tang Xiu dan berbicara dengan suara rendah. Saudara Tang, Anda harus memikirkan ini dengan saksama. Keluarga Zhang telah tinggal di Star City selama beberapa dekade dan memiliki akar yang dalam di sini. Bahkan jika keluarga Long saya ingin menyinggung mereka, kami juga akan membayar harganya. Setelah Anda membunuh mereka, keluarga Zhang pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membalas dendam. Tang Xiu menjawab. Alasan mengapa aku datang kepadamu juga mempertimbangkan konsekuensi dari pembalasan dendam keluarga Zhang. Aku hanya ingin bertanya kepadamu sekarang, jika Chen Zhizhong dan keluarga Long Mu bergabung dalam hal ini, apakah kamu akan mampu menghadapi mereka, atau tidak? Long Zhengyu berpikir sejenak sambil berkata sambil tersenyum masam. Itu juga akan sangat sulit. Paling-paling, kita hanya bisa mengalahkan mereka. Tang Xiu merenung sejenak, lalu berkata perlahan. Bagaimana jika ada kekuatan eksternal yang terlibat? Apakah mungkin? Long Zhengyu terkejut, dan berkata. Maksudmu kekuatan lain dari luar kota bintang?
Seperti keluarga Cui dan Bai Tao, atau keluarga Ouyang. Tang Xiu berkata, ya, jika mereka juga bisa dihitung. Long Zhengyu merasa gembira di dalam hatinya dan segera berkata, jika mereka bersedia bekerja sama, keluarga Zhang pasti akan dimusnahkan. Namun, keluarga Cui dan Bai Tao berasal dari Beijing. Mereka juga memiliki banyak kekuatan musuh yang bersaing untuk melawan mereka. Jika kedua keluarga mereka bergerak maju, keluarga lain yang memiliki hubungan yang bermusuhan dengan mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan itu. Keluarga Ouyang mungkin dapat berpartisipasi. Namun, apakah menurutmu Ouyang Lulu akan dapat mengambil keputusan? Tang Xiu berkata, kita tidak perlu melibatkan Cui dan Bao Tao dalam urusannya. Aku akan berurusan dengan keluarga Ouyang, tetapi aku ingin kamu mengumpulkan informasi menyeluruh tentang keluarga Zhang dalam 2 hari ini. Aku akan menemuimu dalam 2 hari ke depan dan kita akan membicarakan ini lagi. Tidak masalah, aku akan memberimu informasi lengkap secepat mungkin. Tapi, bagaimanapun juga, kau tidak boleh bertindak gegabah terhadap mereka lebih awal. Jika keluarga Zhang benar-benar telah memprovokasimu, aku akan mengirim beberapa orang untuk mengemasi saudara-saudara Zhang, untuk membuat mereka benar-benar meminta maaf kepadamu, dan kemudian kau dapat melampiaskan kemarahanmu kepada mereka. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Setelah berkata demikian, Tang Xi tidak tinggal lagi dan melompati tembok di bawah tatapan Long Zhengyu. Di jalan setapak yang remang-remang di blok yang luas. Tang Xiu telah meninggalkan kediaman Long Zhengyu, tetapi firasat buruk di dalam hatinya belum juga hilang. Meskipun ia telah membunuh 3 pembunuh bayaran, tetapi ia masih merasakan bahwa seseorang sedang mengawasinya dalam kegelapan. Namun, bahkan setelah ia menggunakan persepsinya untuk menyelimuti sekelilingnya, ia masih tidak dapat menemukan keberadaan musuh. Dia seorang ahli. Tang Xiu yakin bahwa pihak lain benar-benar ahli dalam pengawasan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menjaga jarak secara konstan sejak awal dan diam-diam memata-matainya. Apakah itu di taman? Langkah kaki Tang Xiu terhenti di pintu masuk taman. Pikiran dan persepsinya berpacu, dan seiring dengan itu, ia bersandar di dinding samping dan segera memanjatnya dan memasuki taman untuk menghilang di tengah hutan. Ia harus menarik orang yang bersembunyi di kegelapan ini, atau ia tidak akan terbebas dari kekhawatiran dan tidak dapat menikmati waktu yang tenang. Bab 190, Depan. Ratusan meter jauhnya. Wolfhead meletakkan teropongnya saat kilatan kewaspadaan melintas dari matanya. Dia bisa tahu bahwa Tang Xiu telah menyadari sesuatu tetapi tidak yakin apakah dia sendiri telah ditemukan atau tidak. Dengan hati-hati, dia dengan cepat berputar ke sisi lain taman dan diam-diam mendekati. Beberapa menit kemudian, kepala serigala muncul di hutan. Seperti bayangan dalam kegelapan, dia diam-diam tiba di dinding tempat Tang Xiu berada beberapa saat sebelumnya. Saat dia berjongkok di tanah, dia dengan cepat mengamati jejak kaki di tanah. Jejak kaki itu tampaknya menuju ke arah lain. Hah? Sudah hilang. Dia kehilangan jejak kaki Tang Xiu di bawah pohon. Saat dia berbalik untuk mencari lagi, raut wajahnya berubah drastis saat dia tiba-tiba berlari kencang untuk melarikan diri. Suara mendesing. Suatu sosok jatuh dari atas di depannya. Dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh, Tang Xiu menatap kepala serigala. Meskipun dia memiliki pistol yang diikatkan di pinggangnya, dia tidak berniat menggunakannya. Baginya, kekuatan bela dirinya sendiri adalah alat terbesarnya untuk membunuh. Mengikutiku sampai ke sini cukup sulit, bukan? Wolfhead langsung mundur beberapa meter ke belakang. Namun, dia tidak berbalik untuk melarikan diri, sebaliknya, dia menatap Tang Xiu seperti serigala lapar sambil berkata dengan nada tenggelam. Hanya sedikit orang yang mampu melacakku di seluruh dunia. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa menemukanku. Seseorang yang telah mengalami banyak situasi hidup dan mati akan mengembangkan rasa bahaya yang sangat tajam. Niat membunuh di dalam dirimu sangat kuat, yang berarti jumlah orang yang telah mati di tanganmu setidaknya 100. Dilihat dari reaksimu ketika kamu mengamati jejak kaki dan mundur pada saat yang sama, aku dapat mengatakan bahwa kamu juga seseorang yang telah berjalan di jalan kematian. Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh. Aku sudah menyelidikimu. Dari informasi yang kudapat, kau hanyalah seorang siswa biasa.
Meskipun kau memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan yang lain, kau baru saja lulus SMA dan baru saja memulai bisnismu sendiri. Namun, aku tidak dapat memahami keterampilanmu dan bagaimana kau dapat membunuh tanpa berpikir dua kali. Aku tidak akan pernah percaya bahwa seseorang dilahirkan dengan kekuatan yang begitu besar, dan aku tidak percaya bahwa seseorang dapat memiliki watak berdarah dingin seperti itu. Bisakah kau menjelaskannya padaku? Kepala serigala menjawab dengan bingung. Kamu tidak memenuhi syarat. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Wolfhead menyipitkan matanya. Tubuhnya menegang seketika saat dia berbicara dengan nada tenggelam. Terlepas dari apakah aku memenuhi syarat atau tidak, itu tetap tidak kita ketahui. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan mempertimbangkan untuk menyetujui syaratmu. Kondisi saya. Tang Xiu terkejut dan terganggu sejenak. Pada saat ini, kepala serigala tiba-tiba bergerak dan tinjunya melayang ke arahnya. Saat dia mengangkat tangannya, tinjunya melayang, menciptakan suara angin yang tajam dan mendesing dan langsung menghantam wajah Tang Xiu. Kecepatannya sudah melampaui kecepatan manusia, bahkan Tang Xiu sendiri tidak berani menganggapnya enteng. Kembali. Namun, kecepatan Tang Xiu juga beberapa poin lebih cepat darinya. Menggunakan tinjunya untuk berhadapan langsung dengan Wolfhead, tubuhnya bergetar, tetapi itu tidak mendorongnya kembali, sedangkan Wolfhead melangkah mundur selama 7-8 langkah. Hanya setelah mundur dengan terhuyung-huyung barulah dia mampu menstabilkan tubuhnya. Sungguh suatu kekuatan. Tangan kanan Wolfhead gemetar saat dia menatap Tang Xiu dengan tak percaya dan berseru keheranan. Kekuatanmu juga cukup dahsyat. Aku tidak menyangka kekuatanmu juga melebihi 1000 pound. Jika tebakanku benar, kamu pasti seorang praktisi Qigong, kan? Selain itu, kamu juga telah mengolah Qi sejati dan mencapai level pencapaian kecil. Bahkan mereka yang disebut Grandmaster seni bela diri bisa mati dalam waktu singkat jika mereka harus bertarung hidup dan mati denganmu. Kepala serigala tersenyum lebar. Tubuhnya melesat lagi ke arah Tang Xiu. Kali ini, dia masih mengayunkan tinjunya seperti sebelumnya dan meninju wajah Tang Xiu. Namun, gerak kaki dan posisinya berbeda dari sebelumnya. Saat tinjunya hendak mengenai Tang Xiu, dia langsung memutar gerak kakinya dan berubah ke arah yang aneh saat pukulannya berayun ke arah kiri Tang Xiu berikutnya dalam lintasan yang aneh. Hem. Tang Xiu mendengus dingin, tangannya bergerak secepat kilat dan langsung menangkis serangan Wolfhead. Baik pertarungan jarak dekat maupun pengalaman bertarung, dia 1000 kali lebih kuat dari Wolfhead, karena dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Neuron dan saraf di sekujur tubuhnya telah memasuki kondisi bertarung. Bersamaan dengan gerakan kakinya yang mundur, Wolfhead mencoba menyerang lagi, tetapi akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Dia tidak punya pilihan selain mengerahkan segenap tenaga untuk bertahan dan menghindari serangan Tang Xiu. Ledakan. Lengan kepala serigala terkilir akibat tendangan bayangan Tang Xiu. Wajahnya memucat saat rasa sakit yang membakar menyerangnya saat dia terhuyung mundur dan berteriak keras. Berhenti! Tang Xiu berhenti menyerang. Dia berdiri sekitar 4 hingga 5 meter darinya sambil berkata dengan acuh tak acuh. Kamu masih punya pisau lipat Mitsubishi-mu, kan? Kenapa kamu tidak menggunakannya dan kemudian berbicara? Wolfhead memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Wang Ning berkata bahwa kamu sangat kuat dan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Dia dilatih secara pribadi olehku, jadi aku tahu apa yang mampu dia lakukan. Awalnya aku tidak percaya padanya, tetapi sekarang aku harus mengakui bahwa kamu sangat kuat. Lenganku terkilir, aku tidak mampu bertarung lagi. Jadi, kau adalah kepala serigala? Tang Xiu bertanya dengan alis berkerut. Bersambung ke episode 47. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.